Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Intan Betania Simanjuntak. Nah, pada video kali ini, aku akan membahas materi hanya tentang fungsi statistika pada Excel. Seperti biasa pada Excel ya. Oke, tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, jangan lupa komen, dan juga share ke teman-teman kalian, serta jangan lupa di subscribe channel ini ya teman-teman, agar kiranya channel ini dapat lebih berkembang lagi depannya. Oke, langsung aja. Kita buka dulu file Excel-nya. Dan di sini aku juga mau ngelanjutin sheet dari yang kemarin itu, dari fungsi matematika, supaya lebih menghemat tempat ya. Oke, kita kasih nama sheet-nya dulu ya guys. Fungsi fungsi statistika. Dan juga aku mau kasih header supaya jelas ya, kita tuh lagi bahas apa gitu. Aku mau merge sampai di sel N1. Alt HMC. Besarin size-nya 14 dan aku mau kasih warna hijau deh. Oke. Di sini aku mau untuk fungsi statistika ini aku mau tabelnya itu yang untuk penentuan nilai raport gitu ya. Misal bukan penentuan nilai raport sih, lebih kepada status nilai dan juga nanti akan ditentukan grade lalu peringkatnya berapa. Hampir sama dengan nilai raport sih memang. Oke, jadi untuk kolom yang pertama yaitu nomor seperti biasa, lalu nama siswa, kemudian nilai mata pelajarannya gitu kan. Di sini saya mau buat mapelnya itu ada 5. Misal yang pertama bahasa Indonesia, kemudian MTK, kemudian bahasa Inggris, IPAS, dan Pancasila atau PPKN ya guys. Oke, di sini ini karena ada 5 mapel, jadi saya mau merge-kan untuk nilainya supaya terlihat jelas kalau ini tuh nilai dari kelima mapel ini nanti. Kemudian ada yang namanya jumlah nilai, kemudian ada rata-rata, kemudian jumlah seluruh mapel, kemudian jumlah data angka, lalu nilai tertinggi, nilai terendah, kemudian ada status ketuntasan dari kelima mapel ini. Ini saya mau copy aja. Lalu yang ini di merge-kan, Alt HMC. Lalu ada grade-nya. Grade dari kelima mapel ini juga. Sorry, ini harus di-copy lagi. Ini kalau untuk yang ini mungkin video pembahasannya agak panjang karena tabelnya juga akan banyak gitu ya, akan panjang. Kemudian yang terakhir ialah peringkat. Oke, jadi ini udah. Nah, di sini langsung aja kita merge-kan semuanya. Alt HMC. Nah, jadi untuk memudahkan kita, jadi kayak misalnya ada banyak sel yang harus di merge, kita bisa menggunakan fitur format pointer ini ya. Misal nih cara penggunaannya yaitu kita bisa nge-merge dulu satu sel,
yang ini setelah di merge, klik menu ini format painter, lalu pilih di sel mana yang mau di merge. Nah, misalkan, lalu begitu juga dengan yang ke-6 ini guys. Saya mau buat sama, mau di merge ke bawah. Dan ini kalau bisa di wrap text aja supaya lebih jelas. Format painter lagi, format painter. Dan ini untuk grade-nya saya lupa merge ya tadi. Alt HMC. Oke. Peringkat juga mau saya merge-kan aja. Nah, jadi ini semua langsung aja ya saya kasih bordernya, Alt HBA. Nah, mungkin beginilah ya gambaran tabel kita nanti. Saya mau tebelin dulu di bold semuanya. Lalu saya mau kasih warna biru aja untuk headernya ya. Sorry, ini Excel saya agak error. Kayak di sini nomor, kita menggunakan formula row yang sama dengan yang sudah saya jelaskan pada video fungsi logika kemarin, yaitu dengan rumus sama dengan row buka kurung tutup kurung minus row buka kurung referensinya kita ambil dari A4 ya teman-teman, bukan dari A3. A4 lalu dikunci F4 lalu enter, dan di sini saya hanya mau buat 10 siswa saja. Oke, nama-namanya kita bisa terserah ya ngetiknya siapa, terserah mau buat siapa nama siswanya. Misalnya sih saya mau buat Adenggan, lalu Dea, lalu ada Rihdo, ada Siti, lalu ada Ashifa, lalu ada Naila, Rahma, lalu David, lalu Raka, dan yang terakhir saya mau buat Della. Nah, di sini nih untuk nilai itu terserah mau bikin berapa ya, guys. Saya mau buat lalu untuk nilai Dea misalnya nilainya 19.
90. Lalu untuk misalnya nilai Ridho kebanyakan. Lalu misalnya untuk nilai BI misalnya 40. lima misalnya, lalu 69 misalnya, 90, 99, 97 deh, pas misalnya 78, Pancasila ini misalnya 87, 89, 90, 92, 76, Oke. Nah, begitu sudah selesai. Oh ya, sisakan di beberapa bagian, di beberapa nilai itu belum ujian. Misalnya di sini juga belum ujian. Lalu di sini belum ujian. Lalu di sini belum ujian. Sini juga belum ujian. Oke. Ini saya senterkan aja. Nah, oke, untuk jumlah nilai itu kita pakai rumus sum untuk jumlah nilai. Untuk rata-rata ini kita pakai rumus average. Untuk jumlah seluruh mapel ini kita pakai rumus counter. Teman-teman, lalu untuk jumlah data angka ini kita pakai COUNTIF. Count aja. Untuk nilai tertinggi, mungkin ada beberapa yang teman-teman yang udah tahu, yaitu kita pakai rumus max, dan nilai terendah kita pakai rumus min. Saya mau perbesar lagi. Oke, pas. Nah, jadi kita langsung memulai saja operasinya ya teman-teman ya, tanpa memakan waktu yang lama lagi. Kita mulai dengan jumlah nilai, yaitu sum. Kita tarik garis dari sini, kemudian tutup kurung, enter, dan kita bisa tarik ke bawah dan dia akan otomatis mengikut. Dan untuk average itu sama seperti di sum, kita tarik kita tarik semua nilainya, lalu enterkan dan tarik ke bawah. Jumlah seluruh mapel itu kita bisa pakai counter, itu counter, buka kurung, kita tarik garisnya, lalu tutup kurung dan enter.
Dan untuk jumlah data angka itu sama dengan count, buka kurung, tarik lagi garis, tutup kurung, tarik nilai semua nilai ujiannya maksudnya, enter, lalu tarik ke bawah, dia akan otomatis mengikut. Untuk max juga begitu, sama dengan max, tarik, tutup, oh ada kesalahan guys, saya belum ketik buka kurung. Ini sama dengan max, buka kurung, kita tarik, tutup kurung, enter, dan tarik lagi. Sebenarnya, dan inilah canggihnya Excel itu, dan ini sangat mempermudah kita. Buka kurung, buka kurung, kita tarik nilainya, lalu tutup kurung, enter, dan kita langsung aja tarik ke bawah, maka dia akan mengikut semua formulanya. Sorry guys. Nah, untuk di status ini kita bisa memakai rumus fungsi logika if ya, yang mana sama jika nilai jika buka kurung nilai bahasa Indonesia itu lebih dari atau sama dengan 75, maka dia akan dinyatakan lulus. Jika benar, dan akan dinyatakan tidak lulus jika value tersebut salah. Lalu tutup kurung, enter, dan dia dinyatakan lulus. Kita tarik garis, lulus semua ya guys. Ya benar. Oh iya, kita perlu membuat tabel kebenarannya dulu ya. Tabel untuk status. Nah, kita buat di sini aja ya guys. Status. Kalau dia di pas-pas KKM atau lebih dari KKM, maka dia akan menyatakan lulus. Dan apabila nilainya kurang dari 75, akan menyatakan tidak lulus atau remedial. Nah, ini kita kasih border dulu. Rumus atau shortcut membuat border itu Alt H B A. Ini di merge kan, Alt H M C, merge and center. Dan ini mau saya boldkan dulu supaya jelas ya headernya itu yang mana. Dan saya mau kasih warna oranye. Kemudian saya juga membuat tabel untuk menentukan grade-nya ini nanti. Kita buat tabel kebenarannya. Sorry, ini Excel saya lagi agak error guys. Oke, ini grade. Nilainya dulu. Kemudian grade. Kalau misalnya nilainya 90 sampai dengan 100, grade-nya adalah A. Dan apabila nilainya 80 sampai 89, grade-nya B. 70 sampai 79, grade-nya C. Ini sebenarnya tergantung keinginan kita masing-masing ya.
60 sampai 69 grade-nya saya membuat D. Lalu untuk nilai 0 sampai 59 grade-nya E. Ini kita kasih border dulu, kita rapikan tabelnya. Ini di boldkan. Kemudian saya mau kasih warna ini. Oke. Udah ya, teman-teman. Untuk nilai MTK pun begitu, sama dengan jika nilai matematikanya lebih dari atau sama dengan 75, maka dia akan dinyatakan lulus jika nilai tersebut benar, dan akan dinyatakan tidak lulus jika value-nya salah. Lalu tutup kurung dan enter. Di sini ada problem dengan formulanya. Apa problemnya, guys? Di sini titik koma yang mana seharusnya di laptop saya Excel-nya itu menganjurkan untuk di koma. Sebenarnya ini tergantung ketentuan dari laptopnya masing-masing ya, guys. Enter. Nah, dia akan berubah seperti ini. Kita tarik garis ke bawah. Kenapa ini value? Ini kekurangan, guys. Sama dengan lebih dari atau sama dengan 75. Di sini logical value-nya tidak terdeteksi. Nah, baru jelas. Ternyata dia ada formula yang kurang, guys. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Nah, sama dengan kalau jika nilai bahasa Inggrisnya adegan lebih dari atau sama dengan 75, maka dia akan dinyatakan lulus apabila nilai tersebut benar atau sesuai gitu ya, dan akan dinyatakan tidak lulus jika bernilai salah. Lalu enter, dan kita bisa tarik ke bawah. Begitu juga dengan nilai IPA. Dan untuk di grade ini kita menggunakan rumus yang sama dengan yang di fungsi logika tadi kemarin ya, teman-teman. Yaitu kita juga menggunakan rumus if, formula if. Nah, kalau nilai B Indo-nya adegan kalau nilai B Indo-nya adegan itu lebih dari atau sama dengan 75, maka dia grade-nya itu A jika ia benar, dan bisa B jika ia salah. Tutup kurung, enter. Begitu juga dengan MTK. Jika nilai matematikanya kayaknya kita harus ketik manual deh, guys. D5 itu lebih besar atau sama dengan 75, maka ia akan bernilai A jika nilainya benar, dan akan bernilai dan B jika data tersebut salah. Enter, dan kita bisa tarik aja ke bawah. Dapatlah. Oke, teman-teman, selesai sudah laptop saya ini kembali di restart. Oke, jadi kita tinggal ngelanjutin aja ya. Nah, jadi untuk nilai
grade bahasa Inggris itu sama dengan if, sebenarnya sama aja dengan yang sudah kita lakukan. Jika nilai bahasa Inggris ini lebih besar atau sama dengan 75, maka dia akan bernilai grade-nya A jika dia benar, dan grade-nya B jika salah, ya. Bentar. Ini bisa kita tarik aja. Oke, lanjut nilai IPAS. Ini biar cepat kita copy-copy aja ya teman-teman. Tapi sel nilainya ini kita ganti dengan nilai IPAS, enter. Kita tarik ke bawah. Kemudian untuk nilai Pancasila, nah, ini di center aja. Oke, ini untuk grade-nya sudah selesai ya teman-teman. Lalu untuk peringkat, kita menggunakan formula rank. Rank ini diambil dari nilai rata-rata referensi. Kita ketik manual aja ya guys, soalnya ini agak I5 sampai I14. Lalu kita kunci, dan ordernya itu dari 0, tutup kurung, enter. Dan ini bisa langsung ditarik aja teman-teman. Nah, oke, jadi di sini biar lebih jelas gitu ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, apa aja yang kita pelajarin dari fungsi statistika ini, yaitu saya mau buat dulu tabelnya. Fungsi statistika, yaitu ada sum, kemudian ada average, kemudian ada count, kemudian ada counter, kemudian ada max, minimum, rank, dan juga if. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 fungsi statistika yang kita pelajarin. Kemudian di sini saya mau kasih bordernya dulu. Ini di wrap text aja. Disenterin, lalu kasih nih. Kemudian saya mau di sini saya mau menyisipkan mau nyisipin 2 deh. Nah, ini sebagai tambahan aja nih, ini nilai tertinggi, nilai terendah, lalu jumlah nilai belum ujian. Ini alt H, kita
merge-kan, kemudian di format painter supaya lebih cepat. Format. Lalu ini di bold, bisa di bold aja guys. Nah, ini kita akan mencari nilai tertinggi daripada nilai-nilai bahasa Indonesia. Itu sama dengan nilai tertinggi tadi apa rumusnya? Ya, max. Max, kemudian kita select aja. Tutup kurung, enter, dan kita bisa tarik ke samping. Ini. Lalu nilai terendah yaitu rumusannya min, kemudian kita tarik aja, enter. Oh ya, bagian ini bisa dipindahin ya guys, bisa di move aja. Nah, jumlah nilai belum ujian ini yang agak khususnya nih guys. Jadi ini kita pakai rumus, kita pakai formula count if dari data ini, dari range ini, kita akan mencari siswa yang ada berapa dia yang belum mengikuti ujian mata pelajaran tersebut. Belum ujian. Oh ya, ini jangan lupa dikasih tanda petik. Enter. Nah, lalu ini kita bisa tarik aja. Dan yep, sudah selesai. Oh ya, jadi sini saya mau tambahin lagi count if ya teman-teman. If dan kasih tabelnya alt HBA. Lalu ini saya mau borderkan semua. A itu pakai apa namanya? Shortcut alt HBA. Lalu mau disenterin semua. Di sini juga tidak lupa dikasih border. Dan juga ini sebagai bumbu tambahan aja ya guys. Yaitu saya mau biar setiap selnya itu, setiap satu baris itu ada warna dan warnanya diselingin. Bagaimana caranya? Yuk kita ikutin. Nah gini, lalu kita select dulu, select kedua sel ini, kedua baris ini, lalu kita bikin format painter. Kita klik format painter dan kita tempelkanlah dia di sini, di tabel ini. Jadi kemudian untuk di sini saya mau nge-lag lagi guys. Jadi di data ini juga saya mau kasih warna orange aja semuanya, supaya dia berbeda gitu ya, terlihat berbeda. Oke teman-teman, jadi itu saja untuk materi fungsi statistika kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kekurangan, dan saya pun menyadari itu sebetulnya. Dan yep, sudah selesai.